Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madis Kedenekarang sore hari ini kembali hadir dalam dialog bersama Reiki Lingchi. Ya, tidak terasa 2 tahun sudah tidak pernah ketemu dengan Bapak yang di sebelah saya. Nanti kita akan ungkap banyak nih tentang perkembangan Reiki Lingchi selama masa pandemi ini sendiri. Oke, ada 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai pusat pelatihan Reiki Lingchi ini sendiri. Langsung saja saya akan sapa, ada Bapak Riki Suharlim. Beliau adalah Master Reiki Tibet, Master Lingchi. Om Swastiastu, selamat sore Pak Riki. Selamat sore. Apa kabarnya? Sehat. Sehat ya? Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Dan selamat sore semua praktisi yang ada di Denpasar, Bali maupun di Pulau Bali. Iya. Salam sehat tentunya. Ini excited banget ini. Hampir 2 tahun lebih ini kita nggak ketemu Pak Riki. Iya. Persis 2 tahun 4 bulan mungkin. Kita istirahat total karena memang kita menunjang kegiatan pemerintah kalau mesti prokes dan jaga kesehatan, jaga jarak. Dan yang saya tahu, yang saya ingat ketika dialog terakhir sebelum pandemi, Bapak pernah berkata bahwa saya nggak tahu kapan bisa ngajar lagi. Ternyata itu sudah jadi kode bagi Bapak untuk istirahat dulu selama sekian tahun seperti itu. Jadi memang beberapa tahun lalu saya sering sekali, saya nggak tahu ini terlintas begitu aja, sering saya katakan selagi ada kesempatan belajar dan lakukan. Ini metode penyembuhan komplementer untuk sehat dari diri kita sendiri tanpa obat. Baik. Karena saya tidak tahu sampai kapan saya bisa mengajarkan metode ini. Bisa karena kondisi, karena manusia pasti tua. Kedua, kondisi di sekitar kita. Kita nggak tahu kondisi alam di sekitar kita. Yeah. Tapi saya nggak tahu rupanya inilah alam yang menjadikan itu kenyataan. Alam yang mengatur ya Pak ya? Alam yang mengatur. Saya sangat percaya itu kekuatan alam itu di atas segala-galanya. Dan apakah ini juga alam yang mengatur ketika Pak Riki datang, kita nggak pernah kontak 2 tahun lebih, saya pakai busana yang agak senada warnanya dengan Pak Riki, sama-sama kaget tadi. Saya juga sangat kaget. Jadi yang mendorong banyaknya permintaan dari Pulau Bali, dan juga praktisi banyak sekali kontak, kita berusaha memang mundur terus karena cari situasi yang baik, karena ini tujuannya untuk kesehatan. Sekali lagi untuk kesehatan. Baik. Ini untuk kesehatan tentunya ya. Terlepas dari itu semua, 2 bulan kemarin saya sempat diundang pelatihan kita di Singapura. Ini saya bilang, mereka katakan ini sangat baik ini metode, karena mereka ada yang sebagian sudah pernah belajar untuk lanjut, dan ada yang memang baru keluarganya disuruh kumpul belajar. Karena dia lihat di masa pandemi ini sangat terasa sekali kualitas kesehatan. Baik. Mereka yang sudah belajar, mereka tiap hari latihan. Dan saya bilang, orang Bali bilang asungkara. Baik, asungkara. Ya. Ada manfaatnya. Sangat banyak Berbicara manfaatnya. tentang manfaatnya, Ya. ini 2 tamu saya yang lainnya juga sudah merasakan manfaatnya ketika belajar di Reiki Lingchi ini sendiri. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Ida Ayu Mirah Laksmi, seorang praktisi Lingchi lanjutan atau lebih dikenal dengan Tudayu Laksmi. Om Swastiastu. Tudayu Laksmi. Pernah pikir niki? Sehat ya? Sehat. Sekarang Lingchi lanjutan sejak kapan terakhir nih, Kak? Masih ingat nggak? 2000 berapa ya kalau nggak salah. Udah lama tuh. Sudah agak lama ya. 2011 ya. 2011 Pak. Ya, ini praktisi lama semua. Iya. Kita sudah pernah ketemu kan Bu sebelumnya ya. Dan pernah Ibu Dayu juga pernah menceritakan kondisi anak saya. Sang anak yang di sebelah. Iya. Oh iya, ada Ide Bagus Nanda Arda Pratnyaningrat, seorang mantan penderita GBS. Nanti diceritakan. Om Swastiastu Nanda, apa kabarnya? Swastiastu, Cek. Sehat ya? Sehat. Sekarang kelas berapa sih? Kelas 3 SMP. Wow, sudah gede ya. Sudah gede aja nih, nggak. Waktu cepat berlalu ya Pak Riki. Saya kaget ketemu tadi, bener-bener saya kaget gitu. Iya. Dulu masih setengah tahun. Dan mengalami GBS itu sendiri ya? 4 bulan ya. GBS itu apa sih Bu? Kelumpuhan saraf ke atas. Perumpuhan kan lumpuh dari kaki dulu,
Ya. Nanti kalau sampai lewat dari dada itu udah nggak bisa dibantu. Oke, baik, Ini baik. penuh perjuangan nih. Kalau bahasa ini Gerald-Barr syndrome, kelumpuhan saraf ke atas. Gerald syndrome, Iya. pelumpuhan sampai Saraf ke syaraf atas, iya. ke atas seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi ya di sesi berikutnya. Baik Pak Riki, Tudayu, Nanda, kita rehat sejenak nggih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di dialog khusus pada hari ini bersama Pak Riki Suharlim, Pusat Pelatihan Reiki dan Lingchi tentunya. Pasti pada kangen sekali dengan Pak Riki tentunya. 2 tahun lebih loh nggak pernah ketemu sama Pak Riki tentunya. Tetapi sebelum kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita, kami informasikan bahwa Pusat Pelatihan Reiki Lingchi akan mengadakan bakti sosial penyembuhan. Sekali lagi akan ada bakti sosial penyembuhan besok tanggal 9 Juli 2022 jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah yang beralamat di Gedung PWI Jalan Gatot Subroto Niti Praja Lumintang Denpasar. Silakan Anda bisa datang tetapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Karena saya yakin ini yang akan datang ini nggak bisa dibilang ya, karena dari tadi sudah banyak juga yang sudah masuk ke HP saya menanyakan kapan ini akan ada penyembuhan dari Bapak Riki Suharlim. Ternyata besok akan ada, sekali lagi bakti sosial akan dilaksanakan besok. Ingat jamnya jam 8 sampai jam 10 di Gedung PWI Jalan Gatot Subroto Niti Praja Lumintang. Kemudian esoknya hari Minggu 10 Juli 2022 jam 8 pagi di Hotel Neo Jalan Gatot Subroto Barat akan ada pelatihan atau lokakarya. Nah, di layar televisi Anda sudah ada nomor yang bisa Anda hubungi dan atau saya bisa bacakan juga nomornya di 085 1083 208 atau juga di 0811 309 178. Sedangkan kami juga dari Klinik Reiki Lingchi Pusat ada di Surabaya dan sekitarnya, bagi warga Surabaya dan sekitarnya tentunya di Jalan Kutisari Selatan 2 Rumawi nomor 79 Surabaya. Teleponnya di 031 84 80 500. Pak Riki, katanya di Bali sudah akan ada tempat untuk penyembuhan praktisi Reiki Lingchi. Iya, Astunggara saya bilang terima kasih banyak berkat doa semua praktisi. Wah. Jadi kita di Bali kegiatan sudah hampir seumur Bali TV. Iya, 20 tahun Pak. Iya. Aha. Jadi kemarin kita sudah menemukan tempat, memang nantinya akan menjadi tempat kumpul pelatihan dan healing khusus untuk praktisi tingkat Lingchi tapi. Oh, oke. Jadi tingkatan tinggi. Jadi supaya mereka bukan hanya bermanfaat untuk diri dan keluarganya, supaya mereka lebih memanfaatkan metode ini bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Itu lokasinya di mana, Pak? Lokasinya kita di Ubud. Baik. Ubud itu kan dari kata obat. Iya. Ya, ini sedikit filosofi. Dan alam di Ubud itu sangat bersahabat untuk kesehatan. Begitu hijau, udaranya begitu baik, oksigennya sangat baik, saya katakan. Vibrasinya luar biasa ya, Pak? Ya? Luar biasa. Kalau Bapak yang merasakan. Vibrasi sangat baik. Jadi kita lokasinya di Lotundu. Lotundu Ubud. Oh. Jadi di atas sebidang tanah, itu kalau orang Bali bilang 14 are ya. Kita bangun, itu ada wantilan ya. Kayak gazebo. Nah itu nanti untuk kita sama-sama meditasi bersama, dan kita saling mengisi, khusus untuk praktisi Lingchi. Oke. Pak Riki, dari tadi saya merinding terus dong ketemu sama Pak Riki. 2,5 tahun, hampir 2 tahun lebih nih nggak ketemu sama Pak Riki. Kalau gitu kita lihat aja ya videonya ya, bagaimana tempat healingnya untuk Lingchi, praktisi Lingchi tentunya yang akan yang kita punyai di Lotundu Gianyar. Silakan.
Saya Ricky Suharlim. Setelah 2 tahun kami libur kegiatan di gedung PW Lumintang. Hari ini ya saya boleh katakan Astunggara, syukur alhamdulillah, puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Hari ini kami kumpul di lokasi yang baru. Ini lahan 13,85 are. Rencana akan bangun untuk kediaman saya. Di samping itu, ini di depan 5 are untuk lahan parkir. Setelah itu masuk, kita rencanakan buat pendopo, kalau orang Bali bilang balai bengong, buat meditasi bersama untuk membina praktisi lingsi lanjutan yang sudah belajar supaya mereka terus mengolah dan bisa membantu orang banyak. Di sebelah belakang akan kita bangun pool, jadi bukan hanya untuk meditasi, kita ada meditasi di air juga kita bisa laksanakan sesuai dengan metode-metode yang ada. Baru di belakang kita buat kediaman saya dan ada ruang meditasi. Mohon doanya, semoga semuanya lancar. Kami libur 2 tahun, mengikuti program pemerintah menunjang pencegahan penularan COVID-19. Tapi walaupun kami tidak mengadakan bakti sosial selama 2 tahun, setiap saat kami selalu saling berkomunikasi, saling mengingatkan supaya latihan di rumah, biar sehat, mulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan dari hari yang baik, niat yang baik, semua akan berjalan dengan baik. Dan saya sangat bersyukur inilah spontanitas praktisi yang tahu lokasi langsung datang, bahkan yang jauh-jauh, ada yang dari Tabanan, dari Karangasem, dan dari Kelungkung, sangat jauh mereka ikut mendoakan. Tadi secara adat sudah juga dijalankan, izin. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar. Mohon bantu doa supaya semua lancar dan kami semua akan siap melayani masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, saya katakan semua bermula dari niat yang baik, pasti hasil yang baik. Sehat memang sangat mahal, tapi tanpa kesehatan semua milik kita tidak akan berarti-arti. Mudah-mudahan dan yakinkan diri kita, ke depan Indonesia akan lebih baik lagi. Untuk masyarakat yang ada di luar sana, inilah Ubud, ini lokasinya Ubud. Jadi kalau punya problem apapun, pusing, apapun kondisinya, stres, datanglah ke Ubud. Inilah tanah Ubud. Ubud itu menurut ceritanya itu asal dari kata obat. Inilah Ubud. Energi positif yang paling besar di kota Ubud ini, di Ubud. Jadi sekali lagi saya ingatkan, datang ke Ubud, mari kita angkat tradisi-tradisi daerah, mari kita sama-sama menyehatkan masyarakat setempat. Salam sehat, Ricky Suharlim. Ricky Linggi? Yes, yes, yes! Lingsi tingkat lanjutan hanya cari sembuh saja, saya bilang sayang sekali. Ini energi positif lingkungan di sekitar kita. Di balai banjar masing-masing, di kediaman masing-masing kita bisa membantu orang lain. Sebentar, alas kaki kalau bisa dilepas. Lepaskan semua ketegangan dari dalam diri kita. Bila rasa ingin menangis, jangan ditahan, lepaskan. Lepaskan semua beban. Biarkan energi mengalir.
merinding lagi nih saya. Pak, berarti 2,5 tahun ini berarti dari pusat pelatihan Reiki Lingchi tidak berdiam diri begitu saja, Pak? Ya. Riki. Kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tidak secara massal ya. Ya. Tapi kalau kita bisa berbuat, marilah kita berbuat. Kalau kita lihat tadi lokasi, sebenarnya saya cuman begitu lihat lokasi pertama, saya lihat di sana paling banyak pohon pisang. Nah ini menurut pendapat saya, pohon pisang itu pohon yang paling gampang hidup. Tapi kalau di tempat yang energi yang jelek, dia tidak akan tumbuh. Kebanyakan orang kalau ada satu lokasi sudah ditanamin pohon pisang nggak tumbuh, jangan bangun. Oh begitu. Berarti panas di bawahnya. Nah ini salah satu kita mengecek apakah itu tempat itu subur dan pengertian energi yang sangat positif. Tadi seperti tadi ada kru tanya sama saya mengenai aura. Ya. Nah ini saya nyambung. Tadi ada kru menanyakan mengenai aura. Saya katakan aura itu bisa dirasakan dan bisa dilihat sebenarnya. Tapi kalau untuk ukuran tetap kita kembali ke teknologi. Sama seperti tanah. Tanah itu bisa kita rasakan. Jadi kalaupun sekali waktu beli karang ke sana pun akan merasakan inilah energi yang ada. Kalau kadang-kala kan kita pengen lihat secara nyata yang paling gampang. Kalau pohon pisang itu tumbuhnya cepat, itu tempat pasti energinya baik. Ini sampai sekarang nih progresnya seperti apa, Pak? Dan Asunggar ya, semua berjalan lancar dan ada beberapa sering sekali praktisi saya yang tanpa dikomando mereka merasa memiliki, dia datang, dia laporkan, kadang dia bilang izin master saya mau sembahyang di sini ya silakan, semua demi kebaikan dan syukur. Jadi nanti itu akan menjadi tempatnya kumpul keluarga Lingchi Bali. Jadi kita bisa bertukar pikiran, saling mengasah. Maklum, kadang sudah belajar, pengaruh umur kan. Kadang-kadang kalau orang sudah umur, belum ingat sudah lupa gitu. Baik. Nah, kita... Ini kalau ngomongin tentang belajar, ini kan 2,5 tahun nih Pak. Ini kemampuan itu bisa hilang nggak sih Pak? Ini tidak bisa hilang kalau kita mau melatih. Sama seperti kalau kita bisa berenang. Selama kita tidak berenang, satu saat kita berenang kita tetap masih bisa berkepak berenang. Cuman tidak selancar. Makanya dengan adanya lokasi ini saya berusaha untuk mengasah. Umur bukan ukuran. Karena usia itu cuma urusan hitungan, tapi sehat yang paling penting. Baik. Ini yang paling penting. Jadi nanti itu buat kumpulnya praktisi Lingchi tingkat lanjutan, bagaimana kita mengolah ini energi bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Ini Ibu Dayu nanti juga bisa kumpul di sana ya. Oke, baik. Dan yang pastinya nanti juga akan memberikan vibrasi kepada yang lainnya di sekitarnya, masyarakat yang lebih luas lagi tentunya. Ya. Kita tunggu nih Pak Riki ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pusat Pelatihan Reiki Lingchi, dan sebelumnya saya juga sekali lagi ingin menyampaikan bahwa sekali lagi Pusat Pelatihan Reiki Lingchi akan mengadakan bakti sosial penyembuhan besok hari Sabtu 9 Juli 2022 jam 8 sampai jam 10 pagi di Gedung PWI Jalan Gatot Subroto Niti Praja Lumintang Denpasar. Kemudian hari Minggu 10 Juli 2022 akan ada pelatihan atau lokakarya di Hotel Neo Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog dari Pusat Pelatihan Reiki Lingchi. Sekali lagi kami informasikan bahwa besok akan ada bakti sosial penyembuhan di Gedung PWI dari jam 8 sampai jam 10 pagi tentunya. Dan yang pastinya hari Minggunya akan ada pelatihan atau lokakarya di Hotel Neo, Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar. Ada nomor yang bisa Anda hubungi, sudah tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita saksikan video ini, Pak Riki, kalau masyarakat, pemirsa Bali TV yang ingin datang besok ke bakti sosial penyembuhan, ada syarat yang harus diikuti oleh masyarakat? Pertama, jangan lupa ya, tetap pakai masker.
Tetap pakai masker, prokes tetap kita jaga. Ya. Bawa air mineral yang masih tersegel. Jadi air mineral yang masih tersegel. Nanti pasiennya kita terapi, Ya. air mineralnya kita berikan energi untuk dia minum sendiri. Kalau yang ingin memiliki tuntunannya, ini mohon maaf, ini sudah lama sekali banyak yang mencari, Ya. tapi kebetulan saya cuma bawa contoh saja. Ya. Ini kaset penuntun meditasinya, ini kaset self healing. Ini hanya bisa didapat besok di gedung PWI. PWI. Oke. Jadi Baik. yang kemarin-kemarin ada yang menyurat sampai email minta dikirimkan, kita tidak kirim memang. Karena lebih baik langsung datang Apa saja. bedanya dengan yang biru dengan yang hijau, Pak? Yang biru Riki? ini penuntun meditasi, kalau ini penuntun self healing. Baik. Baik. Jadi supaya mereka tidak tergantung dengan orang lain. Tujuannya belajar itu. Baik. Tujuannya belajar biar bisa terapi dirinya sendiri. Hari Minggu kita ada pelatihan di Hotel Neo Denpasar. Ya. Bagi yang ingin mengikuti pelatihan, besok bisa daftarkan diri. Karena walaupun memang terbatas ya dalam situasi seperti ini. Tapi saya lebih sarankan belajar dan lakukan apa yang saya ajarkan. Baik. Tidak perlu yakin. Tidak perlu yakin, percaya. Tidak perlu percaya. Iya, tapi belajar lakukan apa yang diajarkan. Baik. Karena makin sering kita terapi diri kita, energi negatif ini akan keluar. Sekecil apapun negatif di dalam diri kita, waktu stamina kita baik tidak jadi keluhan. Tapi kita kurang tidur, kurang asupan, problem, stres, daya tahan kita menurun, energi negatif ini muncul menjadi keluhan yang kita sebut dengan penyakit. Penyakit tidak datang dalam satu hari. Baik. Kalau kita rutin terapi setelah belajar, mereka bisa latihan terapi dirinya sendiri. Positifnya meningkat, negatifnya otomatis akan grounded, akan turun. Baik. Ya syukur dia akan lebih terbebas dari penyakit. Apalagi di masa era-era pandemi kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, kita akan saksikan nih ada video tentang bagaimana bakti sosial penyembuhan dari pusat pelatihan Reiki Lingchi. Tentunya ini sebelum pandemi ya Pak ya? Ya, Riki, sebelum ya? pandemi. Ya, kita akan saksikan bersama-sama. Silakan. Lepaskan semua beban. Kutukan di mulut anak ini. La ilaha illallah Muhammad Tiada kekuatan lain dari dia. Pasrahkan diri kita. Lepaskan semua beban. Saya mau keluar, saya tidak tahan. Saya mau keluar. Saya mau keluar, saya tidak tahan. La ilaha illallah. Saya mau keluar. Saya mau keluar. Saya mau keluar. Saya tidak Lepaskan semua beban. Tuhan Maha Besar. Lepaskan semua beban. Biarkan energi. Saya tidak tahan. Saya tidak tahan. Saya tidak tahan. Biarkan energi. La ilaha illallah Muhammad. Bila rasa ingin menjadi lepaskan, bila ingin berteriaklah, Tuhan Maha Besar, pasrahkan diri kita, biarkan energi kesembuhan kepadanya, biarkan energi, biarkan energi, lepaskan semua beban. Diri kita, biarkan energi begitu kecil kita di hadapan, mohon kesembuhan kepadanya. Tiada kekuatan lain selain dari dia. Pasrahkan diri kita, pasrahkan diri kita. Begitu kecil kita di hadapannya, mohonlah kesembuhan kepadanya. Mohonlah Tuhan Maha Besar, pasrahkan diri kita, biarkan energi mengalir, biarkan energi mengalir. Sinkron pada pimpinan. Sinkron pada pimpinan. Yang maha keputusan sana.
Ya, perlu kami informasikan bahwa tayangan tadi memang tayangan saat dilaksanakan bakti sosial penyembuhan sebelum pandemi mendera bangsa kita ini, seluruh dunia mengalami hal tersebut ya. Baik, Pak Riki, metode seperti apa yang dipergunakan seperti itu? Atau saya ingin bertanya tentang Reiki Lingchi ini bertentangan dengan agamakah atau universal? Reiki Lingchi ini universal. Reiki Lingchi bukan agama, bukan aliran kepercayaan atau agama tertentu. Ini metode penyembuhan, memanfaatkan energi positif yang ada di dalam diri kita untuk mempositifkan diri kita dan mempositifkan orang lain. Tentunya dengan kita positif, everything is okay. Baik. Kalau tadi kita boleh lihat, memang itu sebelum pandemi. Penyakit cuma dua, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Jadi kadangkala kita mengalami penyakit yang tidak kelihatan menjadi penyakit kelihatan. Dan yakinkan diri kita, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan bila beliau di atas berkenan. Baik. Nah, kebetulan tadi itu waktu kita bakti sosial, dan yang rekaman terakhir itu di Klinik Pusat Surabaya pada saat pelatihan Lingchi. Semua datang ke Surabaya, itu praktisi Bali. Baik. Yang kebetulan yang mimpin penyembuhan di depan meja itu dari Singaraja ya. Mohon izin Pak Komandan, Pak Nyoman Sukiada. Oh, dari angkatan. Ya. Oh. Jadi besok juga beliau hadir. Baik, Jadi baik. di kita sini dari semua pemeluk agama ada. Bahkan di angkatan yang lalu ada Pandita, terus ada Pak Kiai, bisa duduk berbareng berdua. Baik. Bahkan mereka menjadi sahabat. Banyak tokoh agama. Baik, baik. Jadi ini bukan agama, bukan aliran kepercayaan, ini metode. Baik. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Baik, baik. Saya ke Dayu Laksmi. Ibu Dayu membawa foto ini, foto siapa? Ini Nanda waktu dia umur Boleh ditunjukkan ke. Oh ini Nanda waktu kecil. Ih, imut banget. Dia lagi ngesotnya ini. Itu umur berapa sih Bu Dayu? Ini umur 3,5 tahun. Dia itu udah Umur ada 3,5 tahun. nggak ada dan sebab. sudah divonis menderita penyakit itu. GBS itu. GBS. Terus 4 opname di rumah sakit. Ya. Selama 5 hari. Dan juga sempat juga dia pakai obat berapa ya, 6.500.000 per hari selama 5 hari. 6.500.000. 6,5 juta per hari. Selama 5 hari. Itu 6.500.000 setiap hari. Per hari itu jadinya 5 hari. Namanya terus sampai udah dibilang sama medisnya, tetapi tidak akan menjamin gitu. Belum ada jaminan. Akhirnya udah kita pakai itu, tidak ada juga perubahan, dipulangkan kita. Nah setelah dipulangkan itu kita baru cari yang alternatif gitu, segala macam tak lakuin juga. Selama 4 bulan tuh berjuang untuk Nanda. Sampai dia nggak bisa jalan, terus ini udah sampai ke sini lumpuhnya. Udah ngesot, ya udah ngesot, terus saya carikan macam-macam dah, maaf ya, macam-macam dah di sana, udah sampai terapi kemana-mana. Udah itu, nah ada teman yang ini dah ikut digabung di Reiki Lingchi ini, namanya Pak Nengah Karni, itu yang memperkenalkan ke rumah. Terus kan ini lagi ngesotnya nih ya, Gus Nandanya, kenapa anaknya itu gitu. Terus dari itu tak bilang, ini lagi lumpuh, nggak bisa jalan, udah lama dia, udah nggak diajak ke dokter, udah itu saya bukan valian dan bukan paranormal ya gitu. Terus diterapi lah ini, diterapi Nanda, saya pangku kan, itu saya pangku, terus dia. Waktu itu Ibu Dayu belum sudah ikut. Belum ya. Ikut, kan? Belum ikut sih belum. Udah itu kan sudah pakai obat. Udah itu terus dia bilang gini, udah lagi 2 harinya saya minta nomor HP-nya dia. Lagi 2 harinya, Pak Nengah bisa nggak saya ikut, kok saya yang merasakan ada embun masuk gitu, kayak embun tuh loh. Sering-sering gitu. Udah itu lagi diajak, dengan senang hati kebetulan Pak Riki Sabtu datang gitu. Akhirnya dengan segala cara saya berusaha ikut.
Nah, datanglah sini saya ke Pak Riki di gedung PWI. Pas ada penyembuhan sana, terus saya ceritakan. Nah, terus saya disarankan ikut sama beliaunya, Riki 1, Riki 2 dulu. Ya itu ikut saya. Kan udah ada saya feelingnya itu selama 21 hari nggak boleh bolong. Saya ikuti terus meditasi, terus segala macam. Saya giniin rapi. Akhirnya aneh, bukan anak saya dulu yang gini. Kan saya punya kayak apa tuh, kayak pilek menahun dulu. Pinggangnya panas terus. Nah akhirnya kok ringan rasanya gitu. Penasaran lagi saya. Lagi saya telepon itu Pak Nengahnya. Pak Nengah, saya mau ikut lagi Riki 3 ya. Nah ikutlah saya di Riki 3. Di Riki 3 itu dah fokus saya yang ini. Rapi nih ya. Ya obatnya semuanya dah sampai tetek bengeknya dah semua. Karena kita semangatnya ya. Karena kita kasihan ngelihat dia ngesot gitu. Udah itu terus setelah itu kan udah kita terapi tuh sampai berdoa, saya feelingnya nggak boleh bolong. Kata beliaunya apa yang saya minta ikutin. Nah setelah itu baru dia lagi kapahnya tuh merangkak dah di tembok, pegangan dia merayap. Mama, Nanda bisa berdiri gitu. Langsung kaget saya. Udah itu tak telepon Pak Rikinya, Pak Riki anak saya udah bisa berdiri, lanjutkan gitu. Akhirnya ikut saya lagi di Linci dasar ya. Dasar ini dia udah itu. Nah setelah di Riki 3 itu dah obatnya itu semua obat yang kita berikan yang dulunya tidak mau jalan di gininya di tubuhnya tidak mau meresap. Akhirnya setelah itu dah di Riki 3 baru mau jalan obatnya. Obat-obat yang kita masukin itu kayak herbal tuh. Terus tetap juga terapi di dokter saraf tuh. Nah setelah kita ikut sampai Linci dasar. Di dokternya bilang sudah tidak lagi kesini, jangan lagi kesini, sudah anaknya sudah sembuh total digituin. Udah sana. Ini waktu umur berapa kalau yang ini ya? Ini waktu ini 3,5 tahun. Ini yang udah mulai duduk ya? Udah mulai ya. Nah ini sudah agak mulai berdiri dia. Udah. Iya, boleh ditunjukkan. Udah gemuk jadinya dia. Oh iya. Ini kayak gini ngesot dia. Ini kok jadi cucunya Pak Riki ya, mirip. Tapi kalau lihat orangnya sekarang kaget kali. Kaget ya. Iya. Kayak nggak pernah terjadi apa-apa ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat pola kondisi seperti ini aja pada waktu ini, kita benar-benar di luar nalar kita kondisinya. Ini waktu masih ngesot ya. Nah, ini agak mending, ini udah. Nah, yang terakhir baru ini yang duduk. Wow. Nah, duduk udah bisa berdiri dia. Ya. Kalau yang sekarang yang ini. Ini ganteng. Sekarang pun sudah ikutan ya, katanya Anda ikut di Reiki ya juga ya. Nah pengennya kita begitu, mereka belajar bukan untuk dirinya sendiri. Yang saya ingat itu Pak Nengah ya, Pak Nengah dari salah satu banknya, bank BPD. dari satu bank, memang udah ikut lama, udah belajar. Saya sangat senang waktu dikatakan ini anggotanya Pak Riki yang bantu. Manusia yang bermanfaat adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita belajar bukan hanya untuk diri kita. Budayu belajar untuk putranya, nyatanya beliau duluan yang memperoleh manfaat. Sinus yang menaun yang bisa sembuh. Dan kalau dulu orang lihat mohon izin Budayu, kalau lihat Nanda dulu mungkin Mas sekarang bisa nangis. Pemirsa mungkin bisa meneteskan air mata. Hanya satu saya bilang sama Budayu, jangan pernah putus asa. Terus terapi. Semangat. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Waktu Budayu bilang dimakanin apa? Ini tidak pakai obat-obatan. Terus terapi, ini chi. Ya, mohon maaf, saya ngomong chi. Ini energi. Terus terapi. Sekeras batu karang tiap hari ditetesin air pasti tembus. Dan syukur, memang saya lihat literatur, ini bukan yang pertama masalahnya. Sebelumnya ada juga saya pasien yang sudah belajar sama namanya GBS. Di situ saya baru tahu apa itu GBS. Guillain-Barré syndrome. Jadi dia lumpuhnya ke atas. Ya mohon maaf kalau sudah naik ke sini udah selesai. Tapi itu waktu saya nggak berani ngomong karena Budayu bilang Pak Riki ini udah menurut dokter ini nggak ada harapan. Saya bilang jangan pernah putus asa. Ya mohon maaf ya, anak saya dua-dua dokter. Saya bilang dokter bukan Tuhan. Baik. Kita berupaya dan syukur. Asung ngaruh.
Pak Riki, Budayu, Nanda, kita lanjutkan lagi nanti ya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pusat Pelatihan Reiki Lingchi. Sebelum kita lanjutkan di dialog kita di segmen yang terakhir ini, kami ingin menginformasikan bahwa besok akan ada bakti sosial penyembuhan. Sekali lagi, besok akan ada bakti sosial penyembuhan di jam 8 sampai jam 10 pagi di gedung PWI Jalan Gatot Subroto, Niti Praja, Lumintang, Denpasar. Anda bisa datang lebih awal lagi karena seperti kegiatan sebelum pandemi ini masyarakat sangat membludak sekali, yang antusias sekali yang akan ikut penyembuhan atau bakti sosial penyembuhan ini sendiri. Kemudian hari Minggu akan diadakan pelatihan atau lokakarya. Anda bisa mendaftarkan diri jika ingin mengikuti lokakarya pada saat bakti sosial tersebut. Pelatihan lokakarya akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Juli 2022 jam 8 pagi di Hotel Neo Jalan Gatot Subroto Barat. Ada informasi atau nomor telepon yang Anda bisa hubungi terlebih dahulu. Nah, di layar televisi sudah ada. Baik. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi, nah ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi tentang Pusat Pelatihan Reiki Lingchi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Ini 2 tahun lebih ini tidak pernah ketemu sama Pak Riki. Tentunya banyak sekali yang sudah kangen sekali sama Pak Riki. Saya ke Nanda dulu. Nanda, gimana perasaannya sekarang? Sudah sehat ya? Sudah. Sehat ya? Setengah. Sekolah sekarang di kelas berapa sih? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Udah cepet banget ya. Budayu ya waktu berjalan. Iya. Sekolahnya di mana, Nanda? Di SMP 1 Bangli. SMP 1 Bangli. Oke. Terus kenapa akhirnya kok jadi tertarik ikut pelatihan Reiki? Gimana ya bilangnya? Karena Diajak ibu atau melihat Diajak ibu sih. Pertama lumpuh gitu. Di meditasi mulai membaik gitu, kayak diajak rasanya enak meditasi gitu. gitu. Oh, diajak meditasi sama ibu. Ya. Awalnya gimana? Susah nggak ikutnya? Awalnya iya susah, duduknya lama gitu. Duduknya lama. Tapi merasakan nggak sih manfaat yang didapatkan seorang Nanda? Merasakan. Apa yang Nanda rasakan sekarang? Lebih membaik gitu. Lebih membaik. Agak kalem juga orang. Lebih sehat ya. Iya. Kalem banget sih sekarang. Ini gara-gara mamanya terus diinisiasi. Juga bagus juga untuk apa ya, tapi kalau kita punya cucu itu kita terapi. Kalau dia malam kita terapi. Dan niatkan terapi dia biar gimana tuh. Memang sih kalau anak-anak kan biasa panas kan biasa. Ya. Panas tuh pasti mengalaminya gitu. Baik. Tapi dia anteng gitu. Oh gitu, anteng. Baik, baik. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Pak Riki, ini Reiki Lingchi ini bisa untuk anak-anak kah? Jadi dari anak-anak sampai orang tua tidak ada batasan umur. Kalau anak-anak belajar ini bukan untuk sehat, tapi akan terjadi brain mapping, pemetaan pola anak. Karena sebenarnya di tempat kita ini nggak ada anak yang bodoh, anak kita itu pinter semua, cuman kurang pengarahan dan terlalu banyak digoda oleh lingkungan. Dengan belajar ini dia menjadi lebih positif karena dia mempositifkan diri kita, akan terjadi brain mapping. Yang dulunya mungkin belajarnya males, ini tanpa kita paksa dia akan menjadi lebih baik. Sudah ada Pak Eka dari Ungasan niki, Ungasan Badung ya. Om Swastiastu, selamat sore Pak Eka. Om Swastiastu, Pak Eka. Om Swastiastu, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Eka, Durus. Ya, Master Riki, selamat sore. Selamat sore. Ini yang tak sambung di bawah sarang Master Riki, Master Sufian.
Pak Riki, lama tak jumpa Niki. Sekarang Ibu, sering gini Bu Dayu ya, yang LCR 11 Maskar. Oh, ini senior ini. Keluar deh semuanya ini. Pak Eka besok hadir ya. Kita bakti sosial. Asum Karo, besok mudah-mudahan. Nih, Master, gimana kabar Niki? Sama salam sama bundanya juga ya. Oh ya, titip salam. Ini Pak Eka yang di GWK bukan ya? Ya, Ungasan. Betul. Ungasan ya? Iya betul, Ungasan itu. Waduh, sehat ini. Ada lagi. Senang sekali saya. Baik, Pak Eka, besok bisa hadir langsung ya, ketemu sama Pak Riki, kangen-kangenan. Asum Karo, Master. Mohon dibantu terapi Niki, Master. Anak titiang Niki, kadeknya. Siap. Kemarin sempat tangannya Niki ke pleset, Master. Sempat saya WA Bunda Lucy juga. Baik, baik. Sampai ketemu besok kita. Iya. Baik, terima kasih Pak Eka. Besok sama kadek ya namanya, Anandanya ya yang tangannya Kadek. kecelakaan katanya ya. Baik, ada Pak Gosde di Sempidi Niki, masih di Badung. Om Swastiastu. Halo. Halo, selamat sore Pak Riki. Selamat sore. Pak Gosde. Selamat sore. Saya mau bertanya Pak Riki. Mau minta tips tentang kesehatan Niki. Halo? Ya, silakan, Mbak. Iya, begini Pak. Saya itu baru berhenti merokok, Pak. Oh, dia. Jadi dada saya itu kadang-kadang ngerasa agak seperti nek dan kadang-kadang agak susah bernafas, Pak. Bagaimana tipsnya kira-kira, Pak? Nanti saya. Baik, baik. Kalau bisa Pak, besok sempatkan hadir Pak di gedung PWI, ketemu dengan saya langsung. Oh iya? Jangan pernah putus asa. Kalau bisa berhenti merokok sangat baik Pak. Siap, Benar siap itu. Pak Riki. Ya, sangat baik. Ini di layar kaca ada. Besok di gedung PWI, Lumintang, Denpasar, mulai jam 8 kita sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 ya, Pak. Iya, bawa air mineral yang masih tersegel ya Pak. Siap, Bapak, siap. Oke, itu gratis kok. Itu penyembuhannya. Dekat kok dari Iya. Sempidi ke Lumintang. Dekat Dekat. ini Pak Oh. Gosde nggih. Iya, terima kasih Bapak. Nggih. Suksuma Pak Gosde ring Sempidi. Pak Riki, ini 20 tahun keberadaan Reiki Lingci niki sendiri. Tentunya pasti banyak sekali yang akan bertanya, ini kalau ikut pelatihan atau lokakarya nih berapa rupiah yang saya harus keluarkan biayanya? Seperti itu Pak Riki. Jadi memang kadangkala kita selalu berpikir, wah ini mahal. Ini metode sebenarnya, karena kami di bawah Riki Sorin Foundation, ini yang kami lakukan subsidi silang. Biaya pelatihan itu 1 juta, itu sudah mulai 20 tahun lebih yang lalu. Tetap itu. Tetap Budayu dulu berapa? Berapa ya waktu itu? 1-2. Oh 1-2 sekaligus ya? Nah, itu. 2 sekaligus. Oke. Jadi 1 juta itu Reiki 1 dan Reiki 2 Manfaatnya sekaligus. banyak banget. Jadi Manfaatnya. untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung maupun distant healing. Jadi sekali ikut bayar hanya 1 kali, tidak ada iuran anggota, tidak ada iuran atau sumbangan apapun. Jadi belajar dalam 1 hari. Hari Minggu pelatihannya di Hotel Neo. Ini di layar kaca ada. Jadi besok bisa daftarkan diri di panitia. Sekali lagi saya ulangin, biaya pelatihan 1 juta. Mulai 20 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Berarti tidak ada penambahan lagi biayanya Pak? Tidak ada iuran. Masih seperti yang Jadi kalau dulu. kita sudah bicara biaya, kadang-kadang diketawain orang gitu. Baik, baik. Saya cuma berharap mereka belajar, mereka bisa memperoleh manfaat, bukan sampai di sana. Mereka bisa memberikan manfaat untuk keluarganya. Itu yang paling penting. Baik. Kalau punya anak-anak, punya cucu, belajar. Kita bisa terapi. Terus ya. Itu yang paling penting. Dan jangan pernah putus asa. Mungkin kalau pemirsa lihat beberapa tahun lalu, 14 tahun lalu ya, ketemu sama anak Nanda ini akan agak sedikit
kaget. Jangankan pemirsa, saya lama nggak ketemu, kemarin tadi di depan ketemu, kaget bukan main saya. Udah gede, tinggi, ganteng, waduh. Ini padahal dulu masih kecil. Iya, baik. Pak Riki, ini apa bedanya R2 dan R3? Ini di mana bedanya, Pak? Nah, begini. Reiki 1 dan 2 adalah basic. Reiki 3 disebut personal mastery. Jadi Reiki 1, 2 ini untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung maupun distant healing. Baik. Reiki 3 powernya lebih besar. Dia untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung maupun memprogram energi untuk penyembuhan. Nah, ini yang paling penting. Lepas dari disiplin Reiki, masuk ke sumber ilmu energi namanya Ling Chi. Ling Chi ada 2 tahapan yang kita buka kelas, Ling Chi dasar, basic, sama Ling Chi tingkat lanjutan. Dan saya sangat yakin kalau sampai di Ling Chi dasar saja, itu sudah banyak sekali manfaat, apalagi sampai dia di Ling Chi tingkat lanjutan. Baik. Nah, cuma kadang-kadang mereka yang sudah belajar lupa mengasah diri. Makanya saya berusaha mendekatkan praktisi ini, kita bisa reuni, kita bisa sinkron meditasi, apalagi nanti kita ada healing center, kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Self healing, ini setiap orang mampu melakukannya? Mampu dan harus mampu. Harus. Nggak perlu yakin, nggak perlu percaya, tapi lakukan apa yang diajarkan. Oke, baik. Nanda, sekarang kan sudah sehat, sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Apalagi yang diinginkan? Pengen seperti mama, ya? Pengen seperti ibu juga? Nantinya ke Ling Chi dasar ikut? Kalau bisa. Kalau bisa. Ada harapan nggak sih, Nanda? Harapan apa? Iya, untuk kesehatan Nanda sendiri saat ini. Ada banget. Tapi tetap belajar ya? Belajar Reikinya. Kayak meditasi seperti itu ya. Sama ibu di rumah ya. Nggak ada bosen sekarang ya. Kalau dulu kan awal-awal cukup bosen ya, bosenan ya. Duduknya lama. Baik. Mungkin bisa menginfluence kepada teman-teman juga nantinya. Ini loh manfaat yang saya dapatkan ketika belajar di Reiki Ling Chi. Semuanya berubah total seperti itu ya. Budayu, ada harapan apa lagi nih yang diinginkan seorang Budayu melihat perkembangan Sang Nanda yang begitu? Ya harapannya kedepannya dia biar ndak nakal, bandel gitu. Kasih umuran dia kan biasanya kayak gitu. Permohonannya kan macam-macam. Tapi kalau dia ndak apa aja apa ada gitu. Lebih positif. Lebih positif dia. Ke arah yang lebih positif lagi. Emang sih kalau pada umur yang masih kecilan itu kan biasa kenakalan anak-anak biasa. Tapi setelah menginjak kayak gini remaja, dia kebanyakan di kamar lebih susah ngawasinya ya. Tapi dia diamnya di kamar aja, paling kalau lancang paling hanya 1 jam gitu. Sama ibu nggak taunya di kamar ngajak pacarnya ntar. Inilah salah satu yang kadang-kala kita orang tua kita orang tua sangat khawatir dengan anak kita. Nah itu dari sana ya. Ini kita khawatir karena anak ini penerus dan masa depan bangsa. Saya dari kecil putra saya dua-duanya saya katakan wajib lakukan self healing. Baik. Memang kedengarannya agak aneh kalau orang-orang di luar sana. Wajib melakukan self healing. Dengan dia rutin lakukan self healing, dia rutin lakukan meditasi, energi positif dia meningkat, ya kita tahu godaan jauh lebih banyak daripada yang kita rasakan. Dia bisa dengan sendirinya akan terjadi brain mapping, dia akan mana yang dia perlu, mana yang nggak perlu. Dan lebih syukur lagi, dia bisa belajar tanpa harus kita paksa. Baik. Dan ini saya selalu share kepada teman-teman dan syukur sampai kemarin pun yang sudah dewasa pun dia spesialisnya cum laude. Saya katakan ini karena apa? Basic dari awal. Anak-anak belajar metode ini bukan hanya untuk sehat, tapi akan terjadi brain mapping. Kalau orang tua untuk sehat, kita boleh tua, tapi tidak menjadi beban buat keluarga. Baik. Itu yang paling penting. Baik. Nanda, sehat selalu ya. Berarti ini akademiknya gimana, Budayu? Kenapa? Akademiknya?
sekolahnya? Gimana ya dia? Naik terus ya? Terserah dia nanti. Oke, nanti mau melanjutin kemana itu Iya, terserah. terserah dia. Dan Budayu cuma dari belakang aja ya, mendampingi ya, dari sebagai orang tua. Seperti itu ya. Astongkare ya 3 saya punya anak tuh semuanya, nah maaf ya bisa aja diatur gitu. Yang mereka kayak gitu tuh anteng-anteng anaknya bisa nurut gitu. Baik. Nggak ada ya. Nggak ada kayak gimana ya, nggak ada neko-neko gitu. Tiap hari di terapi. Itu udah. Karena di terapi itu sendiri ya. Kita Pak, niatkan aja ke sana. Makanya kita tidak seperti gimana ya, tidak seperti mengalami kesusahan ngurus anak-anak sama cucu gitu. Oke, baik. Biasa aja. Pak Riki, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di 2,5 tahun ini mengobati rasa kekangenan pemirsa Baik, Wali TV? pemirsa dimanapun berada, sehat memang sangat mahal. Uang kita cuma bisa beli obat, uang tidak bisa membeli kesehatan. Ini metode penyembuhan komplementer. Belajar dan lakukan apa yang diajarkan. Kita boleh tua, tapi tidak menjadi beban untuk orang lain. Orang sakit itu menjadi beban buat keluarga. Kita yang belum bisa memberikan lebih buat keluarga, marilah kita kurangin beban keluarga. Jangan pernah putus asa. Yang masih dalam pengobatan dokter, obat dokter tetap boleh dikonsumsi. Gabungkan dengan metode ini, karena ini melengkapi pengobatan medis yang sudah ada. Saya undang pemirsa, besok kami ada bakti sosial di gedung PWI Lumintang Denpasar. Ini di layar kaca ada. Datang, bawa air mineral yang masih tersegel. Dan daftarkan diri. Ikutin pelatihan hari Minggu di Hotel Neo Denpasar di Jalan Gatot Subroto Barat. Besok daftarkan diri, ikutin pelatihan. Biaya pelatihan 1 juta. Ini tidak ada yang lainnya. Mudah-mudahan obrolan singkat ini akan memberikan manfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pak Riki, Budayu, Nanda, sehat selalu nge. Terima kasih Pak Riki sharingnya sore hari ini. Terima kasih. Dan saya Made Sekarang mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.